setidak-tidaknya yang kita laksanakan daripada sunat wudhu itu adalah sunat-sunat yang sangat dituntut, sunat-sunat yang sangat ditekankan. Kalau kita kada bisa melaksanakan sunat wudhu nang ke 60-nya itu, nah, laksanakanlah sunat-sunat wudhu yang pokok. Tawabin wal mutatahhirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi at-thayyibin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, memberikan taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita dapat selalu berkumpul bersama-sama di majlis zikir wa ta'lim yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil wudu wa fi isbaghihi wa italatil ghurrati wa ma yuqalu ba'dal wudu. Ini adalah bab menggemarkan pada berwudu dan pada menyempurnakan wudu dan memanjangkan ghurrah, dan yang dibaca sesudah berwudu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat sedangkan kalian dalam keadaan berhadas, maka basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu ilal ka'bain sampai ke dua mata kaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah menunjukkan bahwa berwudu itu hukumnya wajib apabila kita hendak melakukan salat sedangkan kita dalam keadaan berhadas. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerangkan sebagian di antara rukun-rukun wudu, adapun bagian lainnya diterangkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti niat. Nah, di sini kada ada dibuat niat. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh dua kaki.
Adapun niat adalah termasuk yang dipardukan, itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kesempurnaan wudu, tentang sunat wudu, itu pun juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat rawahu Malik wa Turmudi wa Ibnu Majah bima'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah tidak aku tunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang menghapuskan Allah dengan sesuatu itu segala kesalahan-kesalahan, dan Allah tinggikan dengan sesuatu itu derajat kalian di dalam surga. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ujar Nabi kita, hai sahabat-sahabatku, ikam maulah kupadahakan amalan, yang amalan ini menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan tingkatan derajat kita di dalam surga. Ujar sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ujar Nabi amalannya adalah isbagul wudu alal makarih. Itu yang pertama. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu atas keadaan yang sangat dingin dan keadaan yang sulit. Nah, ini adalah yang pertama. Menyempurnakan wudu padahal kita dalam keadaan sangat dingin atau dalam keadaan yang sangat sulit, wudu tetap disempurnakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan asbighil wudu, artinya sempurnakanlah wudu itu. Nabi kadang menjelaskan, kadang menerangkan, kadang memerintahkan dengan kalimat tawaddu'u. Artinya kalau tawaddu'u, berwudulah kalian, berwudulah kalian. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi bersabda, sempurnakanlah wudu. Nah, lain dengan perintah hanya sekedar berwudu. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah sembahyang. Itu beda dengan perintah sallu, sembahyanglah kalian. Nah, perbedaannya adalah apabila kalimat itu sallu, sembahyanglah kalian, asal sembahyang aja, yang sempurnakah, yang kadakah, khusyukkah, kadakah, sudah sembahyang. Nah, itu kalau ibaratnya sallu atau salli. Tetapi Allah berfirman aqimus shalah, tegakkanlah salat. Nah, lalu artinya apa? Salatlah kamu dengan salat yang tegak, artinya salat yang sempurna.
lalu ada khusyuk, ada sunat-sunat salat, karena kalimatnya dirikan salat. Sama halnya demikian Rasulullah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Nabi tidak mengatakan tawadda'u, berwudulah, tapi sempurnakan wudu. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan wudu? Karena kalau kita baudu itu hadas kita terangkat, kawa sembahyang artinya. Tetapi kada bisa menghapuskan dosa, kada bisa meninggikan kita di dalam surga derajat kita kalau kita hanya asal berwudu. Nah, tetapi kalau kita ini menyempurnakan wudu, itu didapat hadas kita suci, kita suci daripada hadas, dan dosa-dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan di surga. Seperti Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalau kamu ada hajat kepada Allah, sempurnakanlah wudu, kemudian sembahyanglah kamu 2 rakaat, kemudian baca doa ini. Kalau kamu, ujar Nabi, ada hajat lawan Tuhan, sempurnakanlah wudu, asbighil wudu, sempurnakan wudu, sembahyang sunat 2 rakaat, berdoa. Nah, Nabi kada menyuruh dengan berwudu, tapi sempurnakan wudu. Karena dengan wudu yang sempurna, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan sempurnakan wudu itu? Artinya bi ayyatiya bi furudihi wa sunanihi, bahwa dia mendatangkan dengan rukun-rukun wudu dan sunat-sunat wudu. Nah, itu yang dimaksud. Kalau kita berwudu, rukun-rukunnya kita laksanakan, sunat-sunatnya kita laksanakan, itu ngarannya kita menyempurnakan wudu. Nah, kalau kita hanya melaksanakan rukun-rukun wudu tapi sunatnya kita tinggalkan, itu ngarannya kita hanya berwudu. Bila mana kita hanya berwudu, itu faidahnya hanya sekedar merangkatkan hadas, kada sampai kepada menghapus dosa, meninggikan derajat di dalam surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sunat wudu ini banyak. Ada ulama menghitung lebih dari 60 sunat wudu. Namun setidak-tidaknya yang kita laksanakan daripada sunat wudu itu adalah sunat-sunat yang sangat dituntut, sunat-sunat yang sangat ditekankan. Kalau kita kada bisa melaksanakan sunat wudu nang ke-60-nya itu, nah, laksanakanlah sunat-sunat wudu yang pokok. Nah, itu yang perlu kita ketahui dan kita praktikkan. Pertama, sunat wudu itu adalah tasmiyah atau mengucap bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Bila mana kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu itu, maka bukan hanya anggota-anggota yang dibasuh itu suci, tetapi seluruh tubuh suci. Nah, kalau kita meninggal bismillahirrahmanirrahim, yang suci itu hanya anggota-anggota wudu yang dibasuh, yang disapu. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, as-siwak.
bersiwak. Nah, siwak itu adalah menggosok gigi dan mulut dengan benda yang paling baik, paling abdal adalah kayu arak. Kayu arak itu nang bawaan di Makkah biasa tuh. Nah, itu paling abdal. Tapi bersiwak itu boleh selain dengan itu, selain dengan kayu itu. Boleh bersiwak dengan kain. Misalnya tangan baju sapuakan ke gigi, itu sudah bersiwak ngarannya. Atau ada sapu tangan digosokkan ke gigi, itu sudah siwak. Atau anduk digosokkan ke gigi, siwak. Nah, waktu kita bersiwak itu kita berniat sunat wudu. Nah, saja aku bersiwak sunat wudu karena Allah. Sikat gigi kah? Disikatakan gigi dengan niat siwak sunat wudu masuk itu. Jadi mesti benda, jangan benda itu nang di dalam tubuh kita. Jariji misal, nah itu kada masuk itu. Walaupun jarijinya kayak kayu kerasnya, digusuk akan itu kada termasuk siwak. Itu pendapat yang kuat. Nah, yang ketiga, ghuslul kaffain, membasuh dua telapak tangan. Artinya mulai ujung jari sampai lilipatan tangan ini. Nah, ingat sini aja dibasuh 3 kali. Ini menurut sebagian mazhab yang lain ada mengatakan wajib. Jadi sunatnya ini sangat kuat. Sunatnya ini sangat dituntut. Kalau kita meninggalkannya makruh. Nah, bila kita meninggalkan berarti wudhu kita sudah kada sempurna lagi. Jadi basuh 2 telapak tangan 3 kali. Berniatlah kita membasuh telapak tangan ini, niat membasuh telapak tangan sunat wudhu. Yang keempat, madmadah, baku kumur. Meniat juga sunat wudhu tuh, baku kumur. Yang kelima, memasukkan banyu ke dalam hidung. Masukkan banyu ke dalam hidung artinya dihiut, dihembusakan pulang. Nah, itu sunat wudhu. Menurut sebagian mazhab lain itu hukumnya ada yang mengatakan wajib. Nah, jadi sunatnya ini kuat. Kalau kita tinggalkan makruh. Ambil banyu, dihiut sedikit, nah, hiut sedikit, hembuskan 3 kali juga, sama dengan kumur-kumur tadi. Yang keenam, mashu jami'ir ra'si, menyapu sebagian kepala. Artinya kalau kita berwudu itu menyapu kepala, kayak ini ginnah sudah cukup aja. Cuma ini kada isbag ngarannya, kada sempurna. Nah, mesti disapu sebagian kepala itu. Nah, ini sangat kuat sunatnya karena mazhab lain mengatakan itu wajib sebijian kepala. Mazhab kita Syafi'i yang mengatakan walaupun sedikit asal ada. Nah, sedangkan mazhab lain banyak yang mengatakan kepala itu sebijian disapu lawan banyu. Nah, jadi tuntutan sunatnya itu kuat. Kalau kita meninggalkan itu makruh. Kada sempurna lagi wudu. Yang kedelapan, takhlilul lihyatil kassah, menyalat-nyalati janggut yang tebal. Yang kesembilan, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan daripada kiri. Anggota tubuh nang kada kawa dibasuh atau disapu beimbai
itu dahulukan kanan. Kalau anggota wudu itu kawah aja dibasuh, disapu, beimbai, macam wajah misalnya, itu kita basuh kawah aja beimbai, kiri kanan langsung, nah beimbai. Macam talinga itu kawah aja langsung kita beimbai, nah beimbai kada usah berdahulu nang kanan, kada usah nang berdahulu kanan daripada kiri, ini nang kada kawah diimbayakan, dahulukan nang kanan, hanyar nang kiri. Ini sunat wudu juga. Bila kita kada sesuai itu makruh. Misal berdahulu nang kiri, nah itu makruh. Yang ke-10 at-taharah salasan sarabat 3. Membasuh muha 3, membasuh tangan 3 kali, batis 3 kali, menyapu kepala 3 kali, semuaan sarabat 3. Yang ke-11 al-muwalat. Nah, muwalat ini artinya satu rukun ke rukun yang lain itu kada terpisah lama, kada terpisah jauh. Nah, kita basuh muha kita, tuntung basuh muha, langsung tangan. Tuntung tangan kiri, kanan kiri, langsung sapu kepala. Kada bermandak-mandak. Nah, itu ngarannya muwalat. Yang ke-12 takhlilu asabi'il yadain war rijlain, menyalat-nyalati 2 tangan dan 2 kaki. Nah, jadi baudu itu waktu kita membasuh tangan tuh kita salat-salati jariji ini nah. Tasarah aja caranya. Jadi kita basuh tangan kita nih, nah kita kayak ini akan nah. Walaupun caranya ada kayak ini yang bagus, mulai atas. Nah ini sunat juga. Bila kita kada macam ini baudu kada sempurna wudu ngarannya. Jariji batis sama. Disalat-salati jariji tuh tunggu butingan. Itu sunat juga. Walaupun caranya yang lebih baik ada dengan cara memasukkan kalingking tangan kiri dari bawah batis, nah tunggu butingan jalan bawah. Ini cara yang paling baik. Andai kata bebarang aja ini sudah masuk sunatnya. Nah yang ke-13 tarkul isti'anah bisabbi alaih bighairi uzrin, meninggalkan minta tumpahiakan banyu atasnya amun kada uzur. Meninggalkan minta tumpahiakan lawan orang banyu, orang menumpahiakan kataan seorang nah misalnya, nah itu makruh amun kita kada uzur. Yang ke-14 tarkul kalam bila hajatin, meninggalkan papandir nang kada perlu. Yang ke-15 al-bada'atu bi'a'lal wajhi, memulai membasuh muha dari atas. Jadi membasuh muha itu mulai dahi ke bawah, sunat juga. Yang ke-16 dalkul a'dha, menggusuk anggota yang dibasuh itu. Jadi misalnya kita di kulam, masukkan tangan ke kulam nah 3 kali itu sudah hasil. Tapi itu meninggalkan nang sunat. Nang sunat itu mestinya digusuk tangan ini. Nah, digusuk. Itu sunat juga. Yang ke-17 ta'ahudu mukihi wal lihaz, amati buncu-buncu mata. Nah, waktu kita membasuh muha tuh, ini dihimati di sini nah, kalau ada tahi mata. Yang ke-18 al-bada'atu bil asabi', memulai dengan jariji, membasuh tangan jariji dahulu, hamnya siko. Membasuh batis jariji dulu akan sampai seterusnya. Yang ke-19 tarku tansyib wan naqdi, meninggalkan mengaringi dan mengipikkan. Jadi imbah berwudu jangan dilap
dalam keadaan kada uzur ini. Nah, jangan dilap, jangan juga dikipik-kipikakan. Kan berwudu basah kalau kita, jangan dikipikakan, jangan. Itu membuangi bakas ibadah, ngarannya kada bagus. Yang ke-20, tahriku khatamihi, menggerak-gerakkan utas waktu membasuh tangan amun yang bautas. Nah, itu sunat juga. Yang ke-21, ad-du'a ba'dahu, berdoa imbah baudu, doa yang sudah kita tahu. Yang ke-22, istiqbalul qiblah fi jami'i wudu'ihi, menghadap kiblat mulai awal sampai akhir wudu. Yang ke-23, italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Ini muha. Nah, nang dibasuh tuh ada batas wajib liwati, padan itu banyaki liwatnya. Nah, kan nang dibasuh namuha enggat sini nah. Tapi kasini akan membasuh-basuh tuh, membasuh mau panjangi itu sunat. Yang ke-24, italatut tahjil, memanjangkan tahjil. Macam tangan teh kan enggat siko. Labihi pada siko kapagelangan sini nah. Nah, itu sunat juga. Yang ke-25, tarkul israf fil ma, meninggalkan berlebihan pada banyu. Berlebihan pada banyu. Jangan sampai banyu banyak terbuang-buang artinya. Nah, jadi 25 ini merupakan pokok nang sunat-sunat. Banyak lagi nang halus-halus pada itu sunatnya. Jadi kalau kita hendak sempurna wudu, nah laksanakan sunat-sunat wudu ini. Dan kita kada akan bisa melaksanakan sunat wudu ini kalau kada dengan riyadhah wal mujahadah, latihan dan perjuangan. Nah, jadi kita ada kemauan dahulu untuk memperbaiki wudu, karena sembahyang kita itu tergantung wudunya. Bila wudu bebarang aja, sembahyangnya kada jauh lawan bebarang aja. Bila wudunya orang tuh hati-hati, bagus, apik, sembahyangnya kayak itu juga tuh. Nah, jadi kita pelajari, kita praktikkan dengan latihan-latihan, dengan berjuang, kayak apa supaya berwudu itu dengan sempurna. Karena wudu sempurna inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan meninggikan derajat kita, bukan hanya sekedar berwudu. Sembahyang hajat toh kada mau kabul kalau wudunya kada sempurna. Karena ujar Nabi apa? Sebelum sembahyang hajat tuh asbigil wudu dahulu. Nah, sempurnakan wudu. Hendak sembahyang hajat baku kumur hajat kada berwudu kada mau kabul sembahyang hajatnya. Nah, jadi kalau hendak sembahyang hajat nih tuh berwudulah, wudu nang sempurna kayak tadi. Nah, satu persatu nang sunatnya dilaksanakan, nang rukunnya dilaksanakan. Tuntung itu hanya sembahyang hajat. Nah, ini yang hajatnya diterima Allah. Nah, pertama isbagul wudu alal makarih. Yang kedua, yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat adalah kasratul khuta idal masajid. Banyak langkah ke masjid. Artinya apa? Orang ini selalu mengakali sembahyang berjamaah. Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Banyak langkah ke masjid. Nah, sembahyang berjamaah itu menghapuskan dosa dan meninggikan derajat juga. Yang ketiga, wantizarus salah ba'da salah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Ini termasuk juga nang menghapuskan dosa. Misal kita maghrib, nah maghrib itu duduk dilanggar di masjid, bagana duduk bacaan apakah lain bepandiran tuh lain kisahnya. Bepandiran di pelatar masjid menghadang isya itu mulah dosa.
Ini yang di masjid duduk menghadang Isa baca Quran, dengari orang pengajian. Nah, sampai kena Isa. Inya tuh kada boleh ke rumah karena menghadang Isa ini nah lagi belum digawi, itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita menunggu sembahyang, sejam kita menunggu sembahyang, walaupun dengan babacaan biasa, dengan barabah, dengan guring di masjid guring, menunggu sembahyang atau guring-guring, itu dihukumkan sebagai orang yang sembahyang. Jadi selama sejam menunggu sembahyang, sejam dianggap sembahyang. Ini di zaman Nabi itu kada kamat, kalau kada Nabi ini keluar, kalau kada Nabi datang kada kamat dulu orang nunggu Nabi. Nah, jadi Nabi ini kayaknya sampai maghrib sembahyang, maghrib berjamaah. Nah, balik sini ke rumah. Kayaknya Isanya ada pukul 10 hanya turun. Jadi sahabatnya untuk guri-guri di masjid tuh banyak menunggu Nabi sembahyang Isa nih. Nah, pernah sampai pukul 12 tengah malam hanya Nabi sembahyang Isa. Nah, jadi ujar Nabi menunggu sembahyang itu sama lawan sembahyang. Walaupun menunggu sambil guring tadi. Nah, jadi bisa 3 jam kita menunggu sembahyang berjamaah. 3 jam itulah kita dihukumkan selalu sembahyang, selalu sembahyang. Nah, fadzalikumur ribat, maka itulah namanya mengikat diri dalam taat. Itulah namanya mengikat diri dalam taat. Itulah namanya mengikat diri dalam taat. Nah, kalau kita berwudu tuh kawa sempurna, wudu nang baik tadi, itu dikatakan Nabi ngarannya mengikat diri dengan ketaatan. Kita kawa selalu sembahyang berjamaah, itu dinamakan Nabi mengikat diri dengan ketaatan. Kita menunggu sembahyang sesudah sembahyang, itu dingarani Nabi mengikat diri dengan ibadah. Nah, hadis rawahu Malik wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bima'nahu. Nah, kemudian selanjutnya at-targhib bil muhafazah 'ala al-wudu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu sallimu